Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara tentang tim nasional Indonesia U22 yang sudah berangkat. Ya, itu berdasarkan schedule-nya mereka pada hari ini 25 April mereka bertolak ke Kamboja untuk bersiap menghadapi SEA Games 2023 dengan target lolos ke final. Dan tentunya medali emas yang dibidik setelah 32 tahun. Kita tidak bisa mendapatkan itu di arena SEA Games. Nah, pesta olahraga antar bangsa se-Asia Tenggara ini. Karena tahun 91 terakhir di Manila. Ya, ketika kita bisa mendapatkan medali emas gitu. Dan sampai saat ini belum ada. Itulah target utama yang diusung oleh pasukan Indra Safri. Ketika mereka dipersiapkan. Dan sekarang menuju ke Kamboja. 20 pemain sudah ditetapkan dan bertolak ke sana memang tanpa striker Ronaldo Kuate yang lagi bermasalah memang, yang harus mendapatkan perawatan dengan cederanya dan tidak dibawa oleh Indra Safri. Ini juga saya pikir satu kehilangan untuk di lini depan, karena kalau ada Ronaldo Kuate dalam keadaan bugar pasti dia akan dibawa ya bersama dengan tim menuju ke Kamboja. Dan Marcelino Ferdinand bersama dengan Pratama Arhan sudah bergabung dengan tim Indonesia, dan dua pemain yang saat ini bermain di luar Indonesia. Marcelino di Deense, klub di Divisi 2 Liga Belgia, dan Pratama di Tokyo Verdy. Kita tahu bersama bahwa dua pemain ini dalam posisi yang berbeda. Kalau Marcelino di gelandang menyerang dan kemudian Pratama di posisi flank di bek kiri yang akan diandalkan oleh Indra Safri. Kedatangan dua amunisi ini memang sangat punya pengaruh ya kalau bisa dilihat di dalam upaya untuk bisa meraih gelar atau medali emas di SEA Games. Ini penting sekali asalkan mereka memang tidak cedera saja dalam mengarungi 4 pertandingan di penyisian grup, karena kita berada di grup A. Itu bersama dengan tuan rumah Kamboja, ada Myanmar, ada Filipina dan Timur Leste. Jadi bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan itu akan memainkan 4 laga untuk bisa lolos ke babak semifinal, dan akan menunggu siapa yang akan dihadapi oleh tim kita kalau kita ke semifinal ini bicara. Tapi kan target harus ke sana. Bahkan target sudah jauh ke final, walaupun masih bisa menjadi tanda tanya. Karena lawan yang kita akan hadapi tidak main-main. Juara bertahan yang ada di grup B, Vietnam dan Thailand, yang pasti saya rasa mereka akan lolos berdua. Entah siapa yang menjadi juara grup. Apakah Vietnam atau Thailand. Tapi itu adalah calon lawan kita di semifinal. Dan selama ini kan kedua tim itu menjadi momok yang menakutkan bagi kita, karena kita sulit untuk bisa menang. Tapi kali ini dengan mengusung harus ke final dan bisa menjadi juara, ya mau tidak mau harus dihadapi. Kita harus punya tekad, punya target khusus, bisa mengalahkan, mau ketemu dengan Vietnam, mau ketemu dengan Thailand, harus kita lawan. Nah, dalam komposisi yang ada saat ini, di antara 20 pemain itu, tentunya Indra Safri harus punya memang starting 11 terkuat. Kalau boleh dibilang ini, dia mesti mempersiapkan the winning timnya. Ya, targetkan pertandingan pertama harus menang. Itu harga mati. Menang melawan Filipina. Duel yang akan berlangsung pada tanggal 29 April nantinya. Ya, dengan 3 poin melawan Filipina, ini modal bagus untuk mengarungi laga kedua melawan Myanmar pada tanggal 4 Mei. Ya, setelah melawan Myanmar, kemudian akan ketemu dengan Timur Leste dalam pertandingan 7 Mei yang akan datang. Baru di pertandingan terakhir di penyisian grup A ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bertarung melawan tuan rumah Kamboja. Di grup A ini, dua tim yang diunggulkan untuk lolos itu selain Indonesia adalah tuan rumah Kamboja. Dan memang dalam undian Indonesia dan Kamboja bertarung di pertandingan terakhir. Jadi ketika Indonesia sudah menang 3 kali, ya ini berandai itu kita bisa melihat di sini bahwa kita bisa mendapatkan 9 poin katakan, dan Kamboja juga sudah bisa menyelesaikan semua pertandingan dengan tidak kalah dan mereka menang. Terus tinggal bagaimana Indonesia dan Kamboja untuk memperebutkan gelar, memperebutkan posisi juara grup dan runner up grup dengan melihat siapa calon lawan yang ada di grup B. Kalau Vietnam menjadi juara grup, Indonesia pasti akan menjadi juara grup dan kemungkinan akan ketemu dengan Thailand. Kalau Thailand menjadi runner up, karena di grup B juga sangat kuat, sangat keras. Ada Malaysia, ada Singapura, ya, ada Laos di sana. Tapi saya melihat bahwa memang potensi Vietnam dan Thailand pasti akan lolos. Kemungkinan besar itu. Kalaupun ada kejutan, Malaysia yang bisa
masuk di antara salah satu Vietnam atau Thailand. Jika ada kejutan di sana, entah Malaysia bisa menjadi juara grup atau runner up grup. Pasti buat kita adalah juara grup itu harus menjadi target ya, terutama bagi tim kita di grup A. Nah, kalau Thailand bisa menjadi juara grup, tentunya kita akan ketemu dengan Vietnam. Tinggal memilih. Dua-dua tim yang kuat. Ya. Dan saya sudah bilang, siapapun lawan kita harus hadapi. Harus berani. Ya, harus punya nyali. Mental harus kuat. Itu saya bilang, untuk menghadapi Vietnam dan Thailand. Ya, selain mental, fisik kita harus kuat. Dan itu yang digenjot habis oleh Indra Shafri dan tim kepelatihan. Oke. Ya, pertanyaannya ketika tim ini sampai di Kamboja, siapa yang akan menjadi kapten tim? Kalau melihat dari sekarang ini, ya pasti Rizky Ridho. Inilah Rizky Ridho, ya, mantan pemain Persebaya yang saat ini sudah berlabuh di Persija. Dan saya yakin dia pantas. Dia bisa mengemban tugas sebagai pemimpin, sebagai leader di lapangan. Dan tepat sekali jika Indra Shafri itu menunjuk Rizky Ridho, pemain bek tengah kita, yang walaupun masih muda, dia sudah punya pengalaman bermain di tim level senior. Bahkan kita bisa melihat kan penampilan dia bagus sekali ketika bermain di FIFA Matchday. Oke. Ya, terakhir bagaimana dengan Burundi juga dia bermain bagus bersama dengan Jordi Amat dan Elkan Baigot. 3 bek kita yang ditempatkan oleh Sintayong. Dan kita tidak kalah, menang sekali dan draw sekali. Jadi dia menjadi salah satu elemen penting yang ada dalam tim. Ya. Mulai dari Piala AFF, selalu diandalkan oleh Sintayong ya. Ini pemain yang hebat kalau bisa saya bilang ya. Dan dia pasti akan bisa memimpin, menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang kapten kesebelasan tim U22 kita. Lalu ketika Rizky Ridho ada di sana, ya pasti siapa partnernya ya ada di sini. Muhammad Ferrari. Ya, ini kapten tim kita di U20. Sayangnya memang tim U20 kita yang bersama dengan Ferrari ini tidak bisa tampil di Piala Dunia ketika kita menjadi tuan rumah yang dibatalkan oleh FIFA. Dan dia akan menjadi tandem utama. Saya yakin dan percaya Indra Shafri akan memasang 2 pemain ini. Sangat kuat, ya, punya karakter yang dengan disiplin tinggi di belakang. Walaupun juga kita tahu di sana masih ada Alfreana Dewangga yang bisa ditampilkan kalau bermain dengan 3 bek. Tapi kalau hanya dengan 2 bek, 2 pemain inilah ya, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, pemain Persija juga. Jadi ini 2 pemain Persija yang akan ditaruh di belakang, di depan penjaga gawang Hernanda Ari. Ya. Bermain dengan 4-3-3. Katakan di sini 4-3-3 ya. Saya rasa dengan 2 pemain ini di bek tengah, ya ada Bagas Kava di kanan dan juga Pratama Arhan di kiri. Nah, 3 gelandang itu menurut saya itu akan ditempati ya. Selain Marcelino yang lebih didorong untuk bermain sebagai gelandang serang, ya ada Ananda Raihan Alif yang akan bermain bersama dengan Beckham Putra. Jadi 3 pemain ini yang saya pikir pantas untuk bermain di starting 11-nya Indra Shafri. Ya. Sementara 3 di depan itu Witan Sulaiman 1, ya, Ramadan Sananta juga 1 yang akan mendapatkan posisi depan. Tinggal James Kelly, Schroyer, ya pemain yang bisa ditaruh juga di sana. Karena kan masih ada 1 slot juga yang bisa dia adalah Irfan Jauhari. Ya, tapi saya taruh dengan James Kelly Schroyer yang ada dengan 4-3-3. Kalau bermain dengan 3 back, ya katakan 3 back, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Alfreana Dewangga. Kalau 3 back, katakan dengan 5 gelandang, taruh menumpuk gelandang banyak di sana. Ananda Raihan yang bermain lebih dalam, ya, untuk berada di depan 3 back ini. Nah, dia pemain yang sangat kuat sebagai box to box. Jadi didampingi oleh Marcelino dan Beckham Putra. Pratama Arhan pasti akan didorong lebih ke depan bersama dengan Bagas Kava. Nah, siapa 2 pemain yang akan ditaruh di depan? Saya memilih bahwa Ramadan Sananta pasti akan bermain sebagai pemain nomor 9 yang ada di depan. Di belakangnya itu adalah Witan Sulaiman. Bahkan Witan bisa bermain dari 2 sisi ya. Bisa bergerak sebagai pemain yang bebas yang bisa diberikan oleh tugas ini bisa dijalankan oleh Witan dengan diberikan tanggung jawab dari seorang Indra Shafri terhadap Witan yang juga adalah pemain Persija Jakarta. Jadi inilah komposisi menurut saya kalau bisa dimainkan dengan 3 back yang saya bilang tadi. Kalau bermain dengan 5 gelandang atau dengan 3-1-4-2 ya bisa saja bermain. Atau bisa juga dengan 3-4-3.
itu tergantung dari Indra Safri. Ya kalau punya 3 back tidak akan lari dari Rizky Ridho, Ferrari dan Dewangga. Kalau itu dipakai ya dengan 4 gelandang ya ada Marcelino sudah pasti ada sana, ada Beckham Putra juga. Tentunya dengan Ananda akan menjadi pemain cadangan. Kalau bermain dengan 4 gelandang, 3 di depan ya Witan, kemudian Ramadan Sananta dan Kelly Schroyer yang bisa ditaruh di sana. Itu 3-4-3 ya. Jadi saya pikir ada berbagai cara, berbagai taktik, strategi yang bisa dilakukan oleh Indra Safri untuk melihat siapa calon kita. Lawan kita maksudnya. Ya. Kalau melawan dengan Filipina 4-3-3, kita bisa menang. Ya. Juga dengan Myanmar, kita bisa melakukan yang terbaik di sana. Dengan Timur Leste, tinggal nantinya pertandingan terakhir. Kotak-kotak strategi dari Indra Safri menghadapi Kamboja. Dengan melihat untuk bisa menjadi juara grup atau runner up grup. Tentunya dengan lawan yang ada, bisa kita lihat lawan memilih siapa yang ada di grup B. Tapi tidak perlu pilih saya pikir. Ngapain mau pilih-pilih? Ya, siapa aja. Dua-dua kuat kok. Ya. Jadi mau Thailand, mau Filipina ya kita harus siap. Secara mental, secara fisik itu harus siap bagi pemain-pemain kita. Dan semoga ada hasil terbaik yang didapat oleh tim U22 ini. Dengan misi mereka yang berat. Ya saya bisa katakan ini misi berat. Nggak usah dulu lihat pertandingan di semifinal. Di grup ini kita harus selesaikan semua pertandingan kalau ingin lolos dengan penampilan yang semua positif. Harus bisa menang. Kalau bisa sampai kita kalah melawan Filipina pertandingan pertama, kan laga pertama ini selalu sulit. Kita kalah akan berbahaya posisi kita. Ya, di pertandingan melawan Filipina bagaimana kita bisa mengalahkan Myanmar, kita bisa mengalahkan Kamboja. Kalau kita sudah kehilangan angka di pertandingan pertama, makanya itu krusial melawan Filipina. Filipina juga tidak mau tinggal diam kan. Mereka akan berusaha untuk bisa mengalahkan kita. Makanya kita akan lihat, kita akan tunggu. Setelah lewat Filipina ini tentunya semua akan jauh lebih bagus. Filipina dan Myanmar ini penentuan buat kita. Setelah Filipina kita harus fokus. Konsentrasi menghadapi Myanmar. Menang melawan Myanmar aman. Karena pertandingan step berikutnya ya Timor Leste lah. Tanpa menganggap enteng. Tapi kita bisa menang dengan komposisi pemain yang dibawa oleh Indra Safri dengan 20 pemain. Dan starting 11 yang saya sebut tadi. Jadi itu yang saya bisa bilang. Menang lawan Filipina dan juga kemungkinan kita fokus melawan Myanmar dan bisa menang. Jadi kita aman kalau 2 itu kita sudah lewati. Nah, semoga pemain-pemain ini tetap fokus, ya konsentrasi penuh, dan doa masyarakat Indonesia pecinta sepak bola akan bersama dengan Anda semua. Selamat bertanding di Kamboja, mendapatkan hasil terbaik, dan selamat berjuang dengan saya Bung Ropan. Ciao.